Halo semua, perkenalkan nama saya Tri Slamet Iman Putrawaru Escape Nurse. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 55, nomor urut 6. Pengampu materi Dr. Randus Jumsadi Damanik, SH, M.Hum. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar ASN terkait akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Dalam akuntabilitas terbagi 4 poin penting. Yang pertama, satu konsep. Yang kedua, mekanisme. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Dan yang keempat, PNS yang akuntabel. Kita masuk yang pertama, konsep. Konsep terbagi 4, yaitu definisi aspek, fungsi utama akuntabilitas, dan tingkatan akuntabilitas. Definisi akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi pertanggungjawab yang menjadi amanahnya. Yang kedua, aspek terbagi 4, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan, memperbaiki kinerja. Yang ketiga, fungsi utama akuntabilitas terbagi 3, yaitu peran demokrasi menyediakan kontrol demokrasi, peran konstitusional mencegah korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan, peran pelajar meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, tingkatan akuntabilitas terbagi ke dalam 5 poin. Yang pertama, akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas stakeholder. Kita masuk yang kedua, mekanisme. Mekanisme terbagi 4. Yang pertama, dimensi mekanisme, alat akuntabilitas, lingkungan kerja akuntabel, dan langkah framework akuntabilitas. Kita masuk yang pertama, dimensi mekanisme. Dimensi mekanisme terbagi 4, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Yang kedua, alat akuntabilitas terbagi 3, yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja lakib. Yang ketiga, lingkungan kerja akuntabel terbagi atas 9 poin. Yang pertama, kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Yang keempat, langkah framework akuntabilitas terbagi 5 poin. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, berilah evaluasi dan masukan perbaikan. Kita masuk yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Terbagi ke dalam 5 poin. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan dan koruptif. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpangan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang kelima, konflik kepentingan. Yang keempat, PNS yang akuntabel terbagi ke dalam 6 poin. Yang pertama, perilaku pribadi yang diharapkan oleh ASN. Yang kedua, perilaku terkait transparansi dan akses informasi. Yang ketiga, menghindari perilaku curang dan koruptif. Yang keempat, perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara. Yang kelima, perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah. Dan yang keenam, perilaku berkaitan dengan perilaku konflik kepentingan. Sekarang kita masuk ke dalam nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme terbagi ke dalam 2 poin, yaitu fungsi ASN dan nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme.
Kita masuk yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme, terbagi dalam 5 poin. Sila ke-1 ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan, sila keempat kerakyatan, dan sila kelima keadilan. Kita masuk ke dalam fungsi ASN terbagi 3. Yang pertama, ASN sebagai pelayan publik. Yang kedua, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang ketiga, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Kita masuk yang pertama, ASN sebagai pelayan publik terbagi 3. ASN profesional, ASN yang melayani publik, dan ASN berintegritas tinggi. Yang kedua, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa terdiri dari 4 poin. Yang pertama, memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat. 2. Memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara. Yang ketiga, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, menjaga keutuhan NKRI. Yang ketiga, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Terdiri dari 3 poin. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, ASN yang berorientasi pada kepentingan publik. Yang ketiga, ASN berintegritas tinggi.